Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah maghrib yang semoga kita seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga amalan ibadah kita seluruhnya bisa menjadi sebab penggugur dosa dan kesalahan kita. Dan semoga amalan yang kita lakukan di bulan yang haram bisa menjadi bekal-bekal terbaik kita di hadapan Allah sebelum ajal menjemput kita. Dan semoga amalan seluruh yang kita amalkan di dalamnya, di dalam bulan haram, baik dari salat-salat kita, puasa-puasa kita, umrah kita, atau doa-doa dan zikir kita, itu bisa menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat dan menjadi hujjah di hadapan Allah, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga dan terhindar dari nerakanya. Dan di pertemuan kali ini kita tetap melanjutkan dari kajian rutiniah kita, di kebiasaan kita di setiap malam Jumat, dengan mengkaji kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab tetap tentang penyakit dan obatnya, dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Yang di pertemuan sumbu tadi alhamdulillah kita sudah mengambil bahwasanya min uqubatiz dzunub, dari akibat-akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, annaha tu'thiru bil khassiyati fi nuqsanil aql, bahwasanya memberikan pengaruh secara khusus dengan pengaruh terhadap akal seseorang, mengurangi akal seseorang, karena maksiat itu bertentangan dengan akal sehat. Dan di pertemuan kali ini, dari akibat yang ke-37 kata penulis, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kata penulis, wa min uqubatiha, di antara akibat-akibatnya, annaha tumhaku barakatil umur, bahwasanya dosa itu akan menghapuskan keberkahan dari umur, wa barakatir rizq, dosa akan menghilangkan keberkahan pada rezeki, wa barakatil ilm, begitu juga keberkahan terhadap ilmu, wa barakatil amal, begitu pula keberkahan terhadap amal seseorang, wa barakatit ta'ah, wa bil jumlah tumhaku barakatid din wad dunya. Begitu juga dari pengaruh dosa akan menghilangkan, akan mengangkat dari keberkahan ketaatan. Dengan secara global kata penulis, bahwasanya dosa akan menghilangkan, mengangkat keberkahan dari agama seseorang, dari perkara akhirat seseorang, begitu pula dari perkara dunia seseorang seluruhnya. Jadi penulis mengingatkan kepada kita bahwasanya inti pelajaran yang bisa kita petik dari judul yang beliau judulkan kepada kita, bahwasanya dosa bisa mempengaruhi dunia dan akhirat seseorang, minimal mengangkat keberkahan hidup seseorang, mengangkat dari hasil yang dia kerjakan ketika di akhirat kelak. Dan kata penulis, fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyah mimman asallah, maka dari itu kamu tidak akan mendapatkan orang yang paling sedikit keberkahannya. Berkah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Kata penulis, engkau tidak akan mendapatkan kecuali orang yang paling sedikit keberkahannya dari umurnya, dari agamanya, dari perkara dunianya, kecuali orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mahaqqatil barakah minal ardi illa bi ma'asil khalq, dan tidaklah terangkat keberkahan dari bumi Allah itu kecuali disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh pada makhluk Allah. Maka dari itu Allah kabarkan, walau anna ahlul qura amanu
wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, penduduk suatu negeri itu bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan kepadanya keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Mereka tidak melakukan ketakwaan, mereka tidak di atas keimanan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun mengambil mereka, mengasap mereka, mengangkat keberkahan dari mereka. Maka terjadilah yang terjadi. Kita merasakan kesusahan pangan, kita merasakan banyak kelaparan, kemiskinan. Walaupun perbendaharaan kita banyak, walaupun di negeri kita alhamdulillah bisa mengalahkan dari kekayaan alam di negeri-negeri lain, tapi mengapa kita tidak merasakan kesejahteraan? Mengapa kita tidak merasakan kecukupan dari perorangan? Itu disebabkan karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau membandingkan dari perbendaharaan yang ada di Saudi sana, yang ada di Mekah, tidak sebanyak perbendaharaan yang dimiliki di Indonesia. Akan tetapi kalau ketika kita melihat kesejahteraannya, ketika kita melihat kecukupan hidupnya, mengapa mereka lebih berberkah? Mereka di sana, kami pernah di sana melihat orang-orang di Mekah berdagang itu dari jam 9 atau jam 10 pagi saja, dan mereka tutup ketika setelah sholat asar. Tidak sampai terlalu malam. Itu sebagainya, tapi mereka tetap diberikan kekayaan dan kecukupan. Adapun kita di tengah malam sudah buka, dan tutupnya buka bahkan ada yang 24 jam. Tapi dengan begitu, coba tidak melihat kesejahteraan kita. Itu kenapa? Karena hilangnya keberkahan pada harta, hilangnya keberkahan pada umur, hilangnya keberkahan pada ilmu pengetahuan kita, hilangnya keberkahan pada waktu, sehingga kita bekerjanya banyak, akan tetapi kita tidak merasakan kecukupan. Maka dari itu, inti yang bisa kita mendapatkan pelajaran dari penulis, bahwasanya dosa akan mengakibatkan terangkatnya keberkahan pada dunia dan akhirat seseorang, dan keimanan dan ketakwaan adalah sebab yang mendatangkan keberkahan pada seseorang. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan peringatan kepada kita seluruhnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik sekali lagi, bahwasanya dosa akan mengangkat keberkahan pada dunia dan akhirat seseorang, sedangkan keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan keberkahan pada dunia dan akhirat seseorang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.